Untuk mensyukuri nikmat Allah, janganlah kita menunggu sampai kenikmatan itu tercabut. Betapa bodohnya seseorang yang tidak mau bersyukur sampai kenikmatan yang ia dapatkan itu hilang. Kadang-kadang orang itu tidak menyadari bahwa kenikmatan meskipun sedikit itu seharusnya ia syukuri, nanti akan bertambah banyak. Dan Rasul memberi rambu-rambu bahwa orang yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan yang sedikit, dia tidak akan pernah bisa mensyukuri kenikmatan yang banyak. Jadi bisa dibayangkan, seandainya untuk bernafas saja orang mungkin tidak begitu menyadari betapa pentingnya oksigen. Jadi semua makhluk butuh oksigen, sampai hewan-hewan pun, tumbuh-tumbuhan pun itu membutuhkan oksigen. Jadi termasuk kenikmatan yang paling ringan itu bisa dibayangkan, seandainya orang sesak nafas itu berapa tabung oksigen dikali berapa rupiah, itu bisa, kalau seumur hidup bisa miliaran rupiah. Orang kadang-kadang tidak menyadari adanya panca indera, kelengkapan anggota tubuh. Dia masih belum mau bersyukur. Coba seandainya matanya buta, telinganya tuli, mungkin tangan kakinya buntung semua, sementara dia berlimpah harta. Nah, tentunya dia baru tersadar bahwa ada kenikmatan yang sudah ia miliki, kenikmatan yang tidak bisa tergantikan dengan rupiah. Walhasil, kenikmatan apapun harus kita syukuri, jangan kita terlena, jangan seperti budak yang kalau mau bekerja harus dihajar oleh majikannya. Di budak ini tidak menyadari statusnya ya, di hadapan majikannya. Dulu ada seorang hufaz, dia merasa saat itu dipuji dengan kehidupannya yang miskin, yang melarat. Dia merasa hidup itu sudah susah ya, sudah parah sekali. Kemudian suatu hari bermimpi ada seseorang yang memperingatkan, yang intinya bagaimana seandainya ada beberapa surat Al-Quran yang kamu itu terus terlupa, tidak ingat lagi, sementara kamu digantikan dengan kepingan-kepingan uang emas, dinar yang sampai berjuta-juta. Nah, tentunya dia tidak mau kan? Akhirnya dia menyadari bahwa hafalan Al-Quran itu termasuk kenikmatan tersendiri. Adapun ujian, mungkin kesulitan ekonomi, itu urusan lain.
Kalau di dunia mungkin dalam pandangan manusia yang menjadi kriteria kemuliaan dunia diantaranya adalah harta. Ya, kalau kaya biasanya dihormati, atau kalau tidak harta ya tahta, misalnya punya jabatan tertentu, itu baru dihormati. Tapi kalau Allah tidak melihat apa yang ada pada lahiriah orang tersebut, ya, tidak melihat penampilannya, tidak melihat pakaian, kekayaan, dan status-status sosialnya, ya. Tapi Allah lebih melihat pada bagaimana hatinya, bagaimana perilaku kesehariannya. Di rezeki itu urusan Allah, kaya atau miskin itu ujian dari Allah. Jadi, kita seharusnya tidak membuat tolak ukur kesuksesan itu dilihat dari keduniawian. Banyak orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan tinggi, kelihatannya dari luar, ya, dari luar itu hidupnya menyenangkan, ya. Padahal yang mengalami ini justru apa? Pikirannya kalut, ya, hatinya itu senantiasa susah gelisah, tidak berbahagia meskipun berlimpah harta, berjabatan tinggi. Dan tentunya sebaliknya, ya, banyak orang-orang yang kelihatannya miskin, ya, kelihatannya hidupnya apa adanya, tapi penuh dengan kebahagiaan, riang gembira hanya dengan menikmati, mensyukuri, meskipun dengan keterbatasannya. Semoga bermanfaat.